Mari dengan segenap hatimu. Ada jalan saat seakan kalau kita beli pasel itu tampak mukanya, bungkusnya, covernya itu sudah terbentuk satu gambaran besar. Kita tahu, oh nanti bentuknya seperti ini, bagus. Tapi ketika kita bawa pulang, kita buka, isinya masih berantakan. Belum terbentuk satu gambaran tertentu. Nah, janji Tuhan seperti pasel. Yang perlu kita lakukan di minggu kedua ini adalah kalau seperti pasel itu kita bongkar paselnya, lalu kita letakkan pasel yang pertama. Kalau kita tidak letakkan pasel yang pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak akan bisa kita letakkan. Kita mulai dengan Keluaran 3 ayat 17. Aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Israel dijanjikan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kalau Bapak Ibu lihat akhir perjalanan bangsa Israel, bagaimana hasilnya? Saya ambil satu ayat supaya kita diingatkan kembali hasil dari perjalanan bangsa Israel mengenapi janji Tuhan. Ya, Bilangan 26 ayat yang ke-65b. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup. Mereka sudah dijanjikan masuk tanah yang berlimpah susu dan madunya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Generasi pertama yang dijanjikan firman Tuhan itu mati semua di padang gurun. Kecuali ada 2 orang yang diizinkan hidup. Namanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya ada 2 dari 2 juta orang. Saya harap sejak pagi hari ini Bapak Ibu punya pengertian yang benar, punya respon yang benar, sehingga sebagian besar dari jemaat Ebenezer boleh menikmati janji Tuhan yang sudah disampaikan di awal tahun. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, bangsa Israel bersungut-sungut, betul bersungut-sungut. Tetapi ada sesuatu yang esensi, ada sesuatu yang sangat penting yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut. Tuhan tuh kasih janji, ya selain memang Tuhan pengen memberkati kita, tapi ada maksud yang lain. Bangsa Israel gagal memahami maksud Tuhan yang sesungguhnya. Maksud Tuhan yang sesungguhnya apa? Saya bacakan di Keluaran 7 ayat 16. Saya bacakan ya. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Beribadah itu gimana Bapak Ibu? Beribadah itu artinya umat Israel datang mendekat ke hadirat Tuhan. Mereka mendekat ke hadirat Tuhan bukan hanya diam saja, tetapi membawa persembahan, membawa puji-pujian. Mereka dekat sama Tuhan, mereka mendengarkan apa kata Tuhan. Yang dirindukan Tuhan adalah kedekatan antara ciptaan dan penciptanya. Kalau ingat cerita tentang bangsa Israel dan Tuhan ini, saya bisa gambarkan ini sebagai kisah asmara Bapak Ibu. Kalau ini dilihat kisah asmara itu kisah asmara dari apa ya, broken heart point of view gitu ya. Berakhir dengan patah hati. Tuhan itu patah hati sama bangsa Israel. Saya harap supaya Bapak Ibu tidak membuat Tuhan patah hati. Amin ya. Kemudian ada satu kesempatan lagi. Pada saat itu hakim yang terakhir Samuel sebelum raja-raja muncul. Mereka pikir gini, kok kita bisa kalah ya sama orang Filistin. Mari kita membawa tabut perjanjian itu ke depan.
Karena mereka ingat Yosua dulu membelah sungai Yordan, tabut Allah dulu yang maju. Lalu mereka bawa tabut itu ke medan perang, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tabut perjanjian yang dulu berkuasa, kali itu mejem. Tidak ada kuasanya. Bahkan bangsa Israel pada saat itu mengalami kekalahan yang dahsyat sekali. Dan tabut Tuhan direbut oleh bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Mereka mengira ketika Tuhan sudah kasih janji, itu akan digenapi tanpa syarat. Tuhan juga mau bahwa ada bagian yang harus kita lakukan supaya janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mengira bahwa sudah dekat sama Tuhan, coba teliti lagi. Karena Tuhan itu tidak lihat kegiatan fisik. Tuhan nggak lihat ritual ibadah kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau kita mau supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, fase yang pertama, basicnya yang harus kita taruh adalah bahwa setiap kita harus membangun hubungan kembali dengan Tuhan secara baik. Hubungan itu ada beberapa tingkat. Tuhan Yesus katakan ada tuan dan hamba. Tapi Tuhan mengatakan ketika zaman perjanjian lama seperti itu, zaman perjanjian baru lebih dekat relasinya. Seperti guru dan murid. Seperti bapak dan anak. Di kitab Wahyu akhir zaman. Tuhan sebutkan kita bukan lagi tuan dan hamba. Bukan lagi bapak dan anak. Di Wahyu disebutkan apa? Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Begitu dekat, begitu erat. Hari-hari ini Tuhan itu mau relasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa alasannya? Supaya kita punya motivasi untuk dekat sama Tuhan. Saya bacakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan mengatakan begini, Bapak Ibu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri itu gimana tuh Bapak Ibu? Merendahkan diri itu sadar bahwa kita ini punya kelemahan. Sadar bahwa kita ini tidak mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. Itu yang penting. Yang kedua, selain kita menyadari, kita mengakui perlu pertolongan Tuhan. Nah, kesadaran ini timbul itu kadang-kadang susah. Karena manusia cenderung gengsi, ya atau ya. Manusia kalau disebut, dikatakan lemah tuh tidak mau, tidak suka. Nah, kenapa saya bisa punya sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena dipaksa. Bapak Ibu tahu cerita saya kan, keluar dari sekolah spesialisasi, kenapa? Itu Tuhan itu mau memaksa saya supaya sadar bahwa saya punya kelemahan. Dia mau supaya saya sadar bahwa saya butuh Tuhan. Kesadaran saya butuh isi saya ini juga munculnya dipaksa, Bapak Ibu. Saya harus sakit dulu. Ya, saya pernah kejang di dekat meja setrika yang menyala. Saya pernah kejang ketika nyopir mobil, kejang bek, habis itu tidak sadar. Saya muncul kesadaran bahwa saya butuh isi saya, karena isi saya selalu ada di sisi saya. Dia tuh sigap banget menolong saya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa Bapak Ibu Saudara butuh Tuhan, pasti Bapak Ibu responnya berbeda. Langkah pertama yang perlu kita ambil, masuki minggu kedua ini. Ayo Bapak Ibu, bangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Tumbuhkan ini loh kesadaran bahwa saya tidak bisa melewati tahun 2022 dengan kekuatan saya sendiri. Nanti kita semua akan beruntung.